Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan siklus akuntansi biaya. Di sini ada saya, Zalfa Nadia, dan rekan saya, Devi Vivi. Ada pengertian yang akan dibacakan oleh Devi. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya merupakan proses dari penyediaan informasi keuangan yang terdiri dari pencatatan data hingga menyusunnya ke dalam sebuah laporan keuangan yang berdasarkan pada tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan bentuk informasi keuangan dalam bentuk debit atau kredit sehingga mudah dipahami oleh pengguna informasi tersebut. Laporan keuangan juga harus bersifat relevan, mudah dimengerti, serta dapat diperbandingkan. Misalnya saja dalam perusahaan industri atau manufaktur, tentunya terdapat kegiatan produksi seperti proses produksi mengolah bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang dijual kepada konsumen. Melihat dari sini, maka dapat diketahui bila siklus akuntansi memiliki urutan-urutan di dalamnya antara lain adalah ada menentukan harga dari bahan baku pokok yang akan dibeli dan harga bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, menghitung biaya dari tenaga yang digunakan, menghitung biaya dari overhead pabrik. Setelah menemukan biaya-biaya tersebut, maka selanjutnya perusahaan dapat menentukan harga dari produk yang akan dijual kepada konsumen tersebut. Untuk lebih memahami siklus akuntansi biaya, ada beberapa istilah-istilah yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Bahan baku merupakan bahan utama yang diolah menjadi bentuk produk jadi dan penggunaannya dapat diidentifikasikan. Biaya bahan baku merupakan biaya dari bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Bahan tambahan atau penolong merupakan bahan yang dapat diolah menjadi produk jadi, namun penggunaannya tidak dapat teridentifikasi. Adapun biaya tambahan penolong merupakan biaya dari bahan tambahan atau penolong yang digunakan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang digunakan sebagai tanda jasa kepada karyawan yang telah bekerja di dalam perusahaan. Biaya overhead pabrik merupakan biaya proses produksi, namun selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa biaya ini masuk ke dalam golongan biaya-biaya tambahan seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya listrik dan air perusahaan, biaya asuransi, dan biaya-biaya overhead lainnya. Adapun unsur-unsur di dalamnya lengkap, maka perusahaan dapat menggambarkan dari beberapa penjurnalan siklus akuntansi biaya seperti berikut. Yang pertama ada mencatat bahan baku produksi yang digunakan, kedua mencatat biaya biaya dari bahan baku produksi, ketiga mencatat upah karyawan perusahaan, yang keempat ada mencatat upah dalam proses produksi, yang kelima mencatat hal-hal yang masuk dalam overhead pabrik, yang keenam ada mencatat biaya overhead yang dikeluarkan selama proses produksi, yang ketujuh, mencatat pemindahan dari biaya overhead pabrik ke biaya overhead sesungguhnya. Kedelapan, ada mencatat proses produksi hingga selesai. Yang kesembilan, mencatat semua produk produksi hingga sampai proses akhir. Adapun siklus akuntansi biaya berdasarkan jenis-jenis perusahaan. Secara umum, proses siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan terdiri dari beberapa proses antara lain penjurnalan, mencatat nilai transaksi yang ada pada bukti-bukti dalam sebuah buku catatan. Buku besar, proses pengklarifikasikan atau pengelompokan dari nilai nominal pos akun masing-masing, sehingga perusahaan dapat mengetahui saldo dari masing-masing akun. Neraca percobaan, biasanya hal ini disusun menjelang penutupan buku. Hal ini bertujuan agar dapat melihat input data yang ada di dalam jurnal umum apakah sudah sesuai dengan buku besar. Adapun jurnal penyesuaian menyesuaikan antara saldo yang ada pada akun dengan perhitungan fisik sebenarnya.
Neraca lajur, hal ini dilakukan setelah melakukan penyesuaian namun saldo masih belum seimbang, sehingga neraca lajur ini digunakan agar saldo seimbang. Laporan keuangan, setelah saldo seimbang, maka laporan keuangan akan disusun dalam bentuk neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laba rugi. Jurnal penutup, hal ini dilakukan pada beberapa pos akun memiliki pengaruh pada laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Jurnal pembalik. Hal ini merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi biaya. Jurnal pembalik bertujuan untuk menutup pos-pos akun sebelumnya yang sudah ditutup. Yang terakhir ada neraca awal atau neraca akhir, disusun berdasarkan neraca pada neraca periode sebelumnya. Tentunya, siklus akuntansi biaya yang dimiliki tiap perusahaan akan berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan siklus akuntansi biaya tentunya mempengaruhi dengan siklus kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini beberapa siklus akuntansi biaya yang didasarkan pada jenis-jenis perusahaan tersebut. Yang pertama ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang dimulai pada saat pembelian barang dagangan dengan tidak mengolahnya lebih lanjut dan kemudian diakhiri dengan penjualan kembali dari barang-barang tersebut kepada konsumen. Bila kegiatan perusahaan tersebut hanya membeli dan menjual barang atau produk, maka siklus akuntansi biaya dimulai dari saat pencatatan dari harga pokok barang dagangan yang dibeli. Kemudian diakhir dengan penyajian dari harga pokok barang yang sudah dijual. Tujuan utama dari siklus akuntansi biaya di dalam perusahaan dagang adalah untuk menyajikan informasi yang terkait dengan harga pokok barang yang dijual, biaya administrasi, biaya pemasaran, hingga biaya-biaya umum lainnya. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Sebenarnya, siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa sama dengan perusahaan dagang, hanya saja yang membedakan adalah jenis usaha yang dilakukan. Jika perusahaan dagang menjual barang, namun pada perusahaan jasa yang dijual dalam bentuk layanan jasa. Jika perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagangan, namun tidak dengan perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, inti dari kegiatan usahanya adalah untuk menyediakan pelayanan atau jasa. Siklus kegiatan dari perusahaan jasa adalah pada persiapan penyerahan jasa hingga jasa tersebut sudah berada pada penggunanya. Maka siklus akuntansi biaya dimulai dari pencatatan biaya-biaya yang digunakan untuk persiapan penyerahan jasa dan kemudian berakhir dengan penyajian harga jasa yang diserahkan kepada pengguna jasa. Tujuan dari adanya akuntansi biaya dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa adalah untuk menyajikan informasi mengenai harga pokok persatuan jasa yang digunakan oleh pengguna jasa. Selanjutnya, ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan bidang manufaktur, siklus kegiatan dari perusahaan ini dimulai saat pengolahan bahan baku pada proses produksi dan diakhir dengan penyerahan produk ke dalam gudang penyimpanan. Sehingga siklus akuntansi biaya yang ada pada perusahaan manufaktur dimulai dari pencatatan harga dari bahan-bahan baku yang akan diproses kemudian mencatat biaya-biaya dikeluarkan lainnya seperti biaya tenaga, biaya overhead pabrik, dan lainnya. Setelah itu, siklus akuntansi biaya diakhiri dengan menyajikan harga pokok produk yang sudah jadi kepada bagian gudang produksi. Tujuan dari adanya akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah untuk menyajikan informasi dari harga produk per unit yang akan dipasarkan. Selain itu, siklus akuntansi biaya juga digunakan untuk mengikuti proses produksi dari produk atau barang. Mulai dari memasukkan bahan baku sehingga menjadi sebuah produk jadi yang siap dipasarkan. Tentunya siklus akuntansi biaya yang ada harus mengikuti proses yang dilakukan oleh perusahaan.
Untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen, maka komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa kelompok akun kelas dengan klasifikasi berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok aktivitas perseroan. Yang pertama ada biaya produksi, production cost atau biaya harga produk produksi, cost of good sold meliputi biaya bahan baku material, tenaga kerja, buruh, dan biaya operasional direct overhead. Biaya pemasaran marketing expense, biaya promosi dan iklan. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum, general administrasi expense, biaya karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Berdasarkan berdasarkan kegiatan atau volume produksi, biaya variabel, variable cost, komponen biaya profesional sesuai mengikuti volume produksi yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku overhead langsung. Yang kedua, biaya tetap fixed cost, biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Contoh, biaya tenaga kerja langsung, direct labor, walaupun volumenya disesuaikan dengan kapasitas produksi, namun pembayarannya bersifat lump sum per bulan. C. Berdasarkan objek yang dibiayai, biaya langsung direct cost, biaya yang dapat diidentifikasikan langsung dengan objeknya. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung, direct labor, dan biaya bahan baku, direct material. Yang kedua, biaya tidak langsung, indirect cost, yang yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan objeknya. Contoh, biaya overhead pabrik, direct overhead. Berdasarkan pembebanan periode akuntansi, biaya investasi, kapital, expenditure, biaya yang memberikan sama manfaat pada beberapa periode akuntansi. Contoh, mesin pabrik, biaya depresiasi penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua, biaya pengeluaran penghasilan atau biaya yang dikeluarkan memberikan masa manfaat hanya pada satu periode akuntansi biaya overhead pabrik. Contoh, overhead pabrik. Selanjutnya, ada pada pada dasarnya prosedur dalam siklus akuntansi biaya berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan. Akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Adalah akun persediaan untuk bahan baku yang belum diolah dalam proses produksi. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Akun persediaan untuk barang yang pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi. Persediaan barang jadi adalah akun persediaan untuk barang siap jual. Jenis persediaan tersebut akan terkait dalam siklus akuntansi biaya yang menggambarkan arus biaya atau cost dan beban atau expense serta proses pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan manufaktur untuk maksud penentuan harga pokok. Selanjutnya, akuntansi biaya mencatat dan mengukur elemen-elemen biaya yang timbul dan mengalir melalui proses produksi. Akun-akun yang biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan produksi adalah persediaan bahan atau material, gaji, dan upah, biaya overhead pabrik, barang dalam proses, work in process atau good in process, dan barang jadi finished goods. Di sini ada eh, arus biaya dalam siklus akuntansi biaya. Bisa dilihat pada gambar samping. Selanjutnya, selanjutnya, akun-akun tidak hanya terkait dalam proses produksi saja, yaitu dari bahan untuk produksi sehingga barang selesai dan siap untuk dijual, tetapi
berkaitan dengan kegiatan lainnya yang bersifat umum seperti perolehan bahan dan penjualan barang jadi. Oleh karena itu, dalam mencatat arus biaya dari perolehan bahan kemudian dipakai untuk proses produksi dan hingga terjadinya penjualan tergambar adanya hubungan antara akun-akun biaya atau cost account tersebut di atas dengan akun-akun umum general accounts dalam akuntansi keuangan, yakni pada waktu perolehan bahan dan penjualan barang yang diproduksi, hubungan antar akun biaya yang ini dengan akun-akun umum dapat dilihat pada gambar tadi. Akun-akun suku besar General Ledger yang mempunyai buku tambahan disebut dengan akun induk atau akun pengendali atau controlling account. Dalam perusahaan manufaktur, buku tambahan dipergunakan lebih diperluas lagi dari buku tambahan yang umumnya ada dalam perusahaan dagang. Seperti misalnya, buku tambahan piutang dagang merupakan rincian dari akun piutang di buku besar. Buku tambahan utang dan buku tambahan persediaan barang, perluasan buku tambahan yang utama untuk perusahaan manufaktur adalah buku tambahan bahan atau material Ledger's Card yang merupakan rincian akun buku besar bahan. Akun ini mencakup elemen-elemen bahan yang berbeda. Akun biaya operasi di pabrik meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya-biaya produksi tidak langsung lainnya, seperti sewa, asuransi, penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain. Dalam buku ini digunakan satu akun pengendalian untuk mencatat persediaan bahan baku dan bahan tidak langsung, yaitu persediaan bahan. Siklus akuntansi biaya juga bermulai dari bukti transaksi atau dokumen sumber yang setelah dicek dan disetujui, selanjutnya di jurnal dipindahkan ke akun-akun buku besar atau general leaders dan akun-akun buku besar tambahan diperlukan atau subdiary ledgers untuk memindahkan buku arus biaya dari bukti transaksi ke akun-akun besar dapat dipermudah dengan mempergunakan jurnal voucher atau jurnal voucher. Kesimpulannya, siklus akuntansi biaya adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan dalam pengelolaan biaya produksi secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan siklus ini, perusahaan dapat mencapai tujuan keuangannya dan meningkatkan daya saing di pasar. Itu ada sumber materi dilansir dari buku akuntansi biaya dari Firdaus Ahmad Dunia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.